Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa ibadah online yang mari, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Senang kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah online yang mari yang ke-125, yang merupakan akhir dari pertemuan kita di tahun 2022 ini. Kami menyambut dengan gembira Bapak Ibu Saudara-saudari yang selalu setia dalam mengikuti ibadah online yang mari melalui YouTube ini. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Tema ibadah online yang mari yang ke-125 hari ini, Sabtu 10 Desember 2022 adalah Kristus lahir untuk semua orang, yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman. Kiranya seluruh acara berjalan dengan lancar dan memberkati kita semuanya. Mari kita akan mulai ibadah online yang hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mika pasal yang ke-5 ayat 1, 3, dan 4a yang berkata, "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera." Amin. Mari kita naikkan pujian yang berkata, "Kau mengasihiku lebih dari segalanya." Biarlah kasih Allah yang sempurna itu menjamah dan memenuhi kehidupan kita, hati kita, pikiran kita, seluruh keberadaan kita. Kita pujikan pujian ini. Haleluya. Kau menjaga
Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan seluruh keberadaan kita untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman. Sebelumnya kita pujikan Kasih-Mu Tiada Duanya.
Salam para sahabat Yamari dan MHM dimanapun sudah berada. Di bulan Natal ini, pada kesempatan ibadah online Yamari, hari ini saya mengambil judul Kristus lahir untuk semua orang. Christ born for all peoples. 2 Petrus 3 ayat 9 katakan begini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Haleluya. Saudaraku, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa, artinya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih Bapa kepada dunia ini. Kasih Bapa kepada kita semua, kepada semua orang yang hidup di dalam kegelapan, yang hidup di dalam dosa. Tuhan mengasihi pribadi lepas pribadi. Pada waktu Perang Dunia Kedua, saudaraku, ada satu kisah yang kemudian menjadi juga kisah yang menginspirasi dalam banyak hal mengenai penginjilan. Ada seorang yang bernama Jim Whittaker. Adalah anak buah pilihan dari B-17 Flying Fortress dengan kapten pilotnya namanya Eddie Rickenbacker. Pada bulan Oktober tahun 42, pesawat terbang mereka kehabisan bahan bakar dan jatuh ke laut. Beberapa awak kapal itu terapung-apung selama 1 bulan di atas 3 rakit darurat di tengah-tengah Samudra Pasifik, dan daerah itu tidak terjangkau oleh radio. Jadi mereka putus komunikasi dengan keluarganya, dengan atasannya, dengan satuannya, bahkan dengan dunia ini. Mereka mulai menderita, dipanggang terik matahari dan diterjang badai dan guyuran percikan gelombang yang memedihkan. Ikan hiu sepanjang 3 meter berulang-ulang melewati dan mengelilingi rakit-rakit mereka. Setelah 8 hari, semua persediaan makanan sudah habis atau rusak karena air laut. Mereka semua sadar bahwa hanya mukjizat yang dapat menyelamatkan mereka dari kematian. Nah, pada suatu hari, sesudah mereka merenungkan kehidupan ini, Rickenbacker menyandarkan kepalanya pada kapal perahu itu dan topinya ditarik ke depan menutupi mukanya. Semua anggota dari kapal itu merenung semua. Karena hari itu mungkin hari terakhir mereka hidup. Karena beberapa lama mereka sudah tidak memiliki makanan. Mereka sudah berteriak berdoa karena sebagian mereka orang Kristen. Dan mengeluh, ada yang marah-marah, ada yang menangis dan lain sebagainya. Tiba-tiba pada waktu Rickenbacker menutup mata dengan topi ditutupkan di mukanya, menahan teriknya matahari. Tiba-tiba di tengah-tengah laut yang sepi sunyi itu,
seekor burung datang bertengger di kepalanya. Burung yang cukup besar. Ikan Beker tahu, dia mengintip dari pinggir topinya. Burung itu adalah burung camar yang cukup besar. Dan secara insting dia bergerak dan menangkapnya. Disaksikan oleh teman-temannya yang terkejut dengan datangnya tiba-tiba seekor burung dan hinggap di atas kepalanya temannya itu. Burung itu atau daging burung itu kemudian bisa dimakan oleh beberapa orang tersebut dan ucusnya dipakai untuk memancing ikan sehingga mereka bisa hidup berhari-hari, berminggu-minggu sampai awak kapal ini diketemukan oleh patroli dan menceritakan kisah yang menakjubkan ini. Saudaraku, kesimpulannya adalah keselamatan jiwa adalah mukjizat yang terbesar. Jadi mukjizat yang terbesar bukanlah penyelamatan awak-awak kapal itu dari kelaparan mereka di tengah laut, tetapi dalam cerita ini karena ada satu jiwa yang Tuhan lawati dan selamatkan. Jim Whittaker adalah seorang ateis yang tidak percaya Tuhan. Musibah kapal itu tidak mengubah pikirannya untuk percaya adanya Tuhan. Hari-hari ketika mereka terus menghadapi maut, tidak membuat James berpikir bahwa setelah mati dia mesti kemana, apakah dia sudah punya bekal untuk kehidupannya akan datang, tidak. James tetap mengeluh dan menyatakan bahwa hidup ini adalah kenyataan hari ini saja. Diceritakan oleh Nyonya Whittaker kemudian bahwa suaminya pada saat itu sangat kesal dan sebal kepada seorang awak kapal yang namanya John Bartak. Karena awak kapal ini tiap hari kerjanya hanya baca Alkitab dan menyanyi memuji Tuhan. Sehingga seakan-akan bagi James ini adalah sesuatu di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah ketakutan, sesuatu yang mengganggu dia. Walaupun Whittaker memprotesnya, Bartak tidak juga berhenti membaca. Perlawanan Whittaker pun ternyata tidak menghentikan firman Allah yang mulai merembes ke dalam jiwanya. Tanpa dia sadari. Tanah hatinya sudah mulai dibajak dan dia mulai melembut hari ketemu hari. Sampai pada satu hari di mana keadaan sangat kritis. Selesai mendengar renungan pagi dari temannya itu yang menguatkan. Tiba-tiba seekor burung camar mendarat di kepala Rickenbacker, bosnya, dan dia melihat pertolongan dari Tuhan yang mustahil. Dan saat itu dia katakan, aku mau percaya kepada adanya Tuhan. Aku mau percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat itu. Saudaraku, itulah Allah kita. Itulah Bapa kita. Allah yang rindu untuk menyelamatkan setiap jiwa. Walaupun dia harus menjangkau sedemikian jauh di tengah laut hanya untuk satu jiwa saja. Pada waktu itu Perang Dunia Kedua seluruh dunia sibuk menceritakan, memikirkan, menulis, mewartakan seluruh koran, seluruh berita, hanya berita tentang Hitler, hanya berita tentang Jerman yang menyerang, hanya berita tentang peperangan. Seakan-akan seluruh dunia itulah yang disibukkan. Banyak orang yang menderita, banyak orang juga yang mengalami kematian, kehilangan keluarganya karena perang. Akan tetapi, Sang Bapa
pada saat itu berada juga di Pasifik untuk mengirimkan seekor burung camar dan menyelamatkan satu jiwa. Mengapa? Karena Allah tidak menghendaki satu orang pun binasa. Dia rindu setiap orang dapat diselamatkan dan mengenal Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, keselamatan jiwa adalah kerinduan Allah yang paling terbesar. Karena begitu besar kasih Allah kepada setiap orang. Jangankan hanya burung camar atau burung merpati, anak tunggalnya sendiri dia utus ke dalam dunia ini. Itulah Natal. Kita memperingati kasih Allah. Kita memperingati pemberian Allah yang terlalu besar dan luar biasa. Coba kita renungkan beragam kisah dan tokoh Natal yang tertulis di Alkitab. Percayalah bahwa setiap kisah dan setiap tokoh Natal bukanlah muncul secara kebetulan, tetapi secara khusus telah dirancang Tuhan untuk memperlihatkan, untuk mendemonstrasikan kasih-Nya yang begitu besar. Tokoh-tokoh Natal diwakili berbagai lapisan dan kelompok masyarakat. Yusuf dan Maria mewakili orang-orang muda. Zakaria dan Elizabeth mewakili orang-orang dewasa. Hana dan Simeon mewakili orang-orang yang lanjut usia. Gembala-gembala mewakili masyarakat yang sederhana, seringkali disebut marginal dan kurang berpendidikan. Orang-orang Majus mewakili masyarakat yang berada, yang berpendidikan, golongan atas. Saudaraku, mereka semua berkumpul dan bersama-sama bersaksi tentang kelahiran raja di atas segala raja. Orang Majus bukanlah rohaniawan, melainkan seorang astronomer, ahli ilmu perbintangan yang berasal jauh dari timur. Tapi Allah memimpin secara khusus untuk menggunakan bintang untuk menjumpai dan bersujud di bawah kaki Sang Juru Selamat. Apa yang ingin Tuhan katakan melalui semuanya ini, saudaraku? Kristus lahir bukan hanya untuk satu kelompok. Kristus lahir bukan hanya untuk satu lapisan masyarakat. Kristus lahir untuk semua orang. Pertanyaannya mengapa? Saudaraku, karena tanpa Kristus, siapapun dia, apapun latar belakangnya, apapun status dan kedudukannya, apapun kekayaannya, apapun kehebatannya, apapun suku bangsanya, tanpa Kristus mereka pasti binasa. Bisa jadi secara fisik dia hidup dan bergerak, tetapi secara rohani mereka mati. Karena semua orang telah jatuh dalam dosa, kata firman Tuhan, dan hilang kemuliaannya di hadapan Allah. Dan upah dosa adalah kematian. Semua orang, siapapun dia, siapapun keadaannya, suku bangsanya, statusnya, semua orang, besar, kecil, tua, muda, telah jatuh dalam dosa. Tapi syukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang besar. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan setiap orang. Saudaraku, keselamatan jiwa adalah harta yang paling berharga. Seharusnya kebenaran ini mengubahkan cara pandang kita terhadap saudara-saudara yang lain, terhadap saudara seiman, saudara sebangsa. Seharusnya tolak ukur utama penilaian kita kepada saudara-saudara seiman, bahkan kepada semua manusia adalah faktor Kristus, bukan faktor-faktor penilaian yang lain. Seperti usia, kekayaan, status sosial,
jabatan, dan lain sebagainya. Sudah terlampau lama kita biarkan iblis mengadu domba manusia dengan mengagungkan salah satu kelompok dan melecehkan kelompok yang lain. Berdasarkan tentu penilaian dari faktor-faktor manusia itu. Padahal sebenarnya, apakah artinya kulit putih kalau hatinya hitam? Apakah artinya rambut lurus kalau hatinya bengkok? Apa artinya penghasilan, gaji, kekayaan yang besar kalau hatinya kosong, miskin, hampa? Apakah artinya rumah mewah kalau alamat di sorga tidak punya? Sudah terlampau lama kita biarkan iblis memecah belah gereja Tuhan dengan meninggikan salah satu kelompok dan merendahkan kelompok yang lain berdasarkan faktor-faktor manusia tadi. Padahal sesungguhnya tidak peduli apapun keberadaan diri seseorang, jika ada Yesus lahir di hatinya, maka dia layak dihargai karena masa lalu kehidupannya sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Dosa-dosanya sudah diampuni. Masa kininya dia hidup sebagai anak-anak Allah, ahli waris dari kerajaan Allah. Dan masa depannya dia adalah pemilik kerajaan Allah, sehingga dia memiliki masa depan yang cerah karena firman Tuhan terus menerangi jalan kehidupannya. Dan masa kekalnya dia akan berada bersama-sama dengan Tuhan di kerajaannya yang kekal. Rasul Petrus dia menasihatkan pada saudara-saudara, dia katakan, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. 1 Petrus 3 ayat yang ke-8. Maka nasihat ini pun harus dipahami berdasarkan kasih Kristus yang besar. Seia sekata bukanlah berarti selalu sepaham, sepakat dalam segala sesuatu, melainkan adalah satu tekad bersama untuk memakai perkataan-perkataan kita untuk saling membangun iman dan menyaksikan Kristus yang telah datang menebus salah dan dosa kita. Seperasaan bukan berarti yang satu sedih, yang lain harus ikut sedih, yang satu senang, semuanya jadi senang, melainkan kesadaran bersama bahwa kita semua orang berdosa dan tidak ada kemuliaan di hadapan Allah, tapi karena kasih Kristus, kita semua disatukan menjadi warga negara sorga. Kita semua hidup di bumi ini hanyalah sebagai musafir sementara, dan Tuhan memberikan kita tugas sebagai duta-duta Kristus, duta-duta Injil, para pengabar baik, terang di dunia ini, sehingga kita memiliki satu perasaan yang sama sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, di peringatan renungan Natal saat ini, mari kita semua berlomba untuk mengungkapkan kasih kita kepada sesama duta Kristus secara konkret dan optimal dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai terlambat. Mari nyatakan bahwa kita saling mengasihi. Kita akan berusaha maksimal untuk menolong yang lemah, yang tergelincir, yang mundur, yang sakit, sebagai saudara-saudara yang tersayang, sehingga tidak ada satupun, khususnya juga keluarga-keluarga saudara, yang terhilang, tersesat, dan binasa. Sebab kita percaya satu orang bertobat, maka seisi rumahnya pun akan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, biarlah lewat renungan Natal ini, lebih dari semua aspek yang lain,
kita masing-masing akan menjaga hati kita masing-masing agar tetap rendah hati, supaya nama Yesus saja yang kita tinggikan dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, pelayanan kita. Sehingga kita bisa berkata seperti Yohanes Pembaptis, dikatakan biarlah aku makin berkurang-kurang, asal Yesus semakin bertambah-tambah dalam kehidupanku. Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat Hari Natal 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 2023. Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan beserta saudara-saudara sahabat Yamare MHM. Tuhan beserta Indonesia. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Para pemirsa terkasih dalam Tuhan, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Kristus lahir untuk semua orang yang disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada hambanya, yaitu Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, juga seluruh pelayanannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pemirsa, mohon dukungannya untuk ibadah Natal Yamari yang akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah akan dilangsungkan secara on-site dan live streaming dengan pembicara yaitu hambanya Bapak Pendeta Yohanes Dedi Andi Madong dari Jakarta. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pemirsa, sekarang diberi kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Maturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan terus berdoa untuk pemerintah dalam menangani penyebaran COVID-19. Kiranya keadaan semakin membaik dan pandemi ini segera berlalu. Kita doakan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan guna mencegah berkembangnya COVID-19 ini. Melalui kesempatan ini, saya menghimbau Bapak, Ibu, Saudara-saudari supaya tetap menjaga kesehatan agar tetap sehat, tetap memakai masker dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada, rajin mencuci tangan dan selalu menjaga jarak aman dengan orang di sekitarnya. Selain itu, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum melakukan vaksinasi, segeralah mengikuti vaksinasi di daerah Bapak Ibu masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 02145855697 atau dapat melalui WA 087784888642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya, mari kita menyanyikan sebuah lagu Kasih Allahku Sungguh Telah Terbukti. Bersyukurlah. Kasih
Bapak, Ibu, dan seluruh kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Allah Bapa di surga, Allah Sang Immanuel dalam diri Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ke hadapan Bapa yang telah menyertai memimpin Yamari dalam menjalankan seluruh pelayanan dari bulan Januari hingga bulan Desember 2022 ini. Secara khusus ibadah online Yamari ke-125 merupakan ibadah terakhir dan di dalam kehendak Tuhan akan dilanjutkan pada tahun 2023 mendatang. Juga melalui ibadah online Yamari, Tuhan telah memakai seluruh hamba-hamba-Mu sebagai pembicara firman Tuhan dengan berbagai topik dalam melengkapi kehidupan rohani jemaat-Mu baik di Indonesia maupun mereka di mancanegara. Dan juga Tuhan telah memakai sahabat Yamari, koordinator kota Marturia Hospital Ministry atau MHM Yamari dan Yamari cabang, badan pengurus lengkap Yamari, serta mitra lainnya yang setia beribadah bersama sebagai penyaksi kebenaran dengan membagikan ibadah tersebut kepada saudara dan teman seiman maupun mereka yang masih jauh dari Tuhan. Demikian pula mereka yang telah mengaku percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi dan yang telah memperbaharui hubungan dengan Tuhan, dan mereka yang tetap setia pada pengakuan iman kepada Yesus Kristus sebagai Allah dan Tuhan. Pelihara dan lindungilah mereka dalam kasih-Mu ya Bapa, sehingga mereka terus bertumbuh dan dewasa dalam iman kepada-Mu, serta akhirnya mereka juga menjadi garam, terang, dan kitab yang terbuka dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Allah Bapa di surga, Allah yang maha pengasih lagi penyayang, kami bersyukur ke hadapan-Mu atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan tema Kristus lahir untuk semua orang dalam ibadah online Yamari ke-125 Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sebagai ibadah terakhir di tahun 2022 ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan itu menjadi berkat bagi seluruh pemirsa, serta dengan berkat rohani yaitu kebenaran firman Tuhan ini, kami semua yang mendengar, yang menikmatinya dapat mempraktekkannya dalam kehidupan keseharian kami, juga di dalam seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan. Allah Bapa di surga, mohon berkat-Mu bagi seluruh penata layanan yang telah melayani, dan juga Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan dari hamba-hamba-Mu kemanapun Tuhan mengutus mereka. Allah Bapa di surga, Allah yang kasih-Nya dan kuasa-Nya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami berdoa juga untuk persiapan panitia Natal Yamari dan tim ibadah, baik worship leader, singers, pemain musik, pengisi acara melalui pujian, tim multimedia, dan hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes Dedi Andi Madong SHMA yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Reckless Love or Perfect Love, cinta sembrono atau cinta yang sempurna, dalam ibadah Natal Yamari yang akan diadakan pada hari Jumat 16 Desember 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Secara onsite dan live streaming, Tuhan Yesus kiranya menyertai mengurapi seluruh persiapan hamba-hamba-Mu supaya melalui ibadah Natal tersebut memberkati dan memberikan kekuatan yang baru bagi seluruh pengurus, mitra, dan sahabat Yamari, baik yang hadir dalam ruangan ibadah Yamari maupun yang mengikuti secara live streaming, serta kebenaran firman Tuhan yang disampaikan menjadi dasar bagi kami semua dalam memasuki dan menjalani tahun 2023 mendatang. Allah Bapa di surga, Allah yang kasih-Nya dan kuasa-Nya yang sangat besar, Allah yang maha murah, penuh dengan belas kasih, kami menyerahkan hamba-Mu Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono
yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah Yamari Prayer pada hari Kamis 15 Desember 2022. Demikian juga semua tim yang akan melayani. Kiranya Roh Kudus yang menyertai memperlengkapi hamba-hambamu dalam seluruh persiapan, sehingga melalui ibadah tersebut kami dapat menyatu hati dan tetap bersehati di dalam doa bagi pelayanan Yamari, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, juga seluruh gerejamu. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk rapat perdana Badan Pengurus Lengkap Yamari periode ke-9 dalam tahun pelayanan 2023 sampai 2027 pada tanggal 16 Januari 2023, agar seluruh badan pengurus baik dari Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pengurus Harian, dan pengurus bidang usaha dana dapat hadir, dan kiranya Tuhan yang memimpin, menyertai, memberkati seluruh topik bahasan mengenai program pelayanan Yamari di tahun 2023 dapat berjalan lancar, dan selanjutnya Tuhan sajalah yang memberikan kekuatan, kemampuan untuk dapat dilaksanakan oleh Yamari secara maksimal. Secara khusus Tuhan, kami berdoa menyerahkan persiapan panitia konferensi misi nasional yang diprakarsai oleh Badan Pengurus Yamari, yang diketuai oleh Bapak Pendeta Yohanes Dedi Andi Madong SHMA, dan diselenggarakan secara nasional pada Maret 2023 mendatang. Kiranya seluruh persiapan dapat berjalan dengan baik dan berhasil, sehingga semua kegiatan Yamari hanya bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan sebagai pemilik dari seluruh yang ditugaskan oleh Tuhan kepada Yamari. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bagi seluruh pengurus Marturia Hospital Ministry Yamari, baik di Jakarta, Rangkas Bitung, Bandung, Tasikmalaya, Semarang, Solo, Surabaya, Malang, Lombok, Makassar, Batam, dan pengurus Yamari cabang Purbalingga dan Samarinda. Anugerah dan berkat Tuhan senantiasa bersama-sama dengan seluruh pengurus yang ada, sehingga di dalam seluruh program pelayanan baik di akhir tahun ini, baik juga yang akan dilanjutkan di tahun yang baru mendatang 2023, semua tetap berjalan dengan baik dan tetap berada dalam perlindungan dan naungan Tuhan adanya. Berkati hamba-hambamu dalam kehidupan keluarga, pelayanan, dan usaha, agar semuanya juga bagi kemuliaan Tuhan adanya. Allah Bapa di surga, Allah tempat perlindungan yang kokoh, kami berdoa untuk keamanan di Indonesia sebagai tindak lanjut aksi bom bunuh diri yang terjadi di salah satu polsek di Bandung. Mampukanlah kepolisian meningkatkan kewaspadaan dan memperketat penjagaan di setiap Polda, Polres, Polsek, pusat perbelanjaan, rumah ibadat, dan tempat wisata, mengingat perayaan dan ibadah Natal yang akan dilakukan di setiap gereja, lembaga-lembaga Kristen, instansi pemerintah swasta, maupun rumpun keluarga besar dan suku lain-lain. Kiranya Tuhan juga yang memberkati agar perayaan akhir tahun dan menyongsong tahun baru juga semua dapat berjalan dengan lancar, dan juga Tuhan sendirilah yang memampukan aparat keamanan tetap semangat dalam menjaga, melindungi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai macam ancaman apapun namanya, sehingga bangsa dan negara tetap aman dan nyaman serta terkendali. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan penyembuh dan penolong yang sejati, kami berdoa bagi pemirsa yang saat ini masih dilanda dengan tantangan kehidupan karena masalah ekonomi, masalah dalam pekerjaan, dan berbagai kemelut dalam kehidupan keluarga Kristen, juga mereka yang mengalami gangguan kesehatan yang tidak dapat kami sebutkan nama masing-masing, yang sedang dirawat di rumah dan di rumah sakit karena menderita sakit jantung, sakit tumor, sakit kanker, asam urat, sakit tiroid, sakit diabetes, sakit ginjal, sakit stroke,
sakit tekanan darah tinggi, sakit asma, sakit autoimun, dan lain sebagainya. Saat ini kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan Sang Immanuel sebagai penolong yang sejati. Berikanlah jalan keluar bagi anak-anak-Mu di dalam setiap masalah yang mereka hadapi, agar mereka melihat bahwa sungguh Tuhan hadir dan membela mereka, dan mereka boleh keluar dari setiap tantangan yang mereka hadapi. Demikian juga jamah dan sembuhkan anak-anak-Mu dari setiap sakit yang mereka deritakan, serta pulihkan mereka agar demikian Bapa, mereka kembali sehat. Mereka melihat bahwa sungguh Tuhan adalah penolong yang sejati, penyembuh yang sungguh ajaib bagi mereka. Allah Bapa di surga, inilah doa, permohonan, dan ucapan syukur kami kepadamu. Dan doa ini kami panjatkan tidak demi nama lain, tapi hanya demi Yesus Kristus Tuhan, Sang Immanuel, penolong yang sejati, penyembuh ilahi. Di dalam nama itulah kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat oleh hambanya, yaitu Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono, mari kita menyanyikan pujian Kemurahan-Mu Lebih Dari Hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Badan Pengurus Lengkap dan staf yang mari, kami ucapkan selamat Natal 2022 dan selamat Tahun Baru 2023. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semuanya.